Karena kita mau nggak mau harus mengikuti tren pasar dong, nggak harus kita stuck di satu tempat. Mitos atau fakta nih, pre-order jadi berbayar setelah integrasi, Kak? Setengah mitos, setengah fakta. Kenapa tuh? Penting untuk pastikan ikutan gratis ongkir yang tadi ya. Branding image, strategi jualan, showpertainment, omset penjualan, target market, tren jualan. Semoga dibahas tuntas, cuma di Gelar Tikar bareng expert. Halo seller, gua beruntung. Selamat datang di Gelar Tikar bareng expert, di mana kita akan ngobrol bareng para ahli agar seller makin lancar jualan. Nah, hari ini topiknya spesial karena buat kalian yang masih penasaran atau ingin tahu lebih lanjut tentang integrasi toko, inilah waktunya. Dan kita dengerin kalian yang dari kemarin bertanya mengenai integrasi iklan. Kita akan bahas dengan dua pembicara spesial. Ada Kak Ilham, owner dari Asyam Wisman, dan juga ada Kak Rara, perwakilan dari Product Manager Tokopedia Ads. Hari ini kita akan ngobrol mengenai integrasi toko dan integrasi iklan bersama mereka berdua. Sebelumnya kita coba cek perasaan dan juga kabar mereka ya teman-teman ya. Halo, gimana Kak Ilham, Kak Rara, kabarnya, perasaannya gimana nih? Baik, kabarnya sehat nih. Senang sekali bisa mampir ke program baru ini. Apalagi bisa ketemu secara langsung dengan tim S-nya nih. Oke, Kak Rara. Gimana nih responnya nih Kak Rara? Kalau dari aku baik juga nih kabarnya gitu. Apalagi ketemu perwakilan seller juga. Barangkali juga ini ya kita bisa kasih tahu tips dan informasi juga nih, terutama seputar integrasi iklan kayak gitu. Oke, keduanya senang teman-teman. Semoga teman-teman yang nonton juga senang karena dapat informasi dari pembicara tamu kita yang semuanya spesial ya tentunya. Oke teman-teman, kita kenalan lebih dalam dulu dengan Kak Ilham dan Asyam Wisman yang dengar-dengar nih baru saja berhasil mengintegrasikan tokonya di Tokopedia ke TikTok Shop by Tokopedia. Nah sebelum itu kita pengen tahu juga nih cerita di balik Asyam Wisman tuh kayak gimana sih Kak Ilham? Boleh diceritain sedikit tentang bisnisnya? Oke, jadi sebenarnya Wisman itu kita ambil dari bahasa Jerman. Itu artinya bijaksana. Bijaksana ya. Jadi saya tuh membuka toko awalnya karena memang hobi itu membaca, mengulik tentang teknologi nih. Sampai akhirnya kayaknya fokusnya pengen nih buka toko nih, menjual produk-produk yang berteknologi, intinya seperti itu. Jadi saya sudah sejak 2016 ya, jadi 8 tahun lebih berjualan di Tokopedia. Dan tahun ini ya coba fokus untuk membuka di TikTok Shop juga nih, seperti itu. Jadi ya kategorinya sama, elektronik seperti itu. Kak Ilham, pendapat Kak Ilham atau perspektif Kak Ilham tentang integrasi toko ini sebetulnya seperti apa sih? Oke, jujur aja nih ya, saat sebelum integrasi itu memang deg-degan nih. Apalagi nih ya, hal yang baru ya. Tentunya untuk yang hal baru, pastinya kita bakal kepikiran nih, menemukan yang hal baru. Kemudian juga pastinya kita harus belajar lagi nih, untuk mengulik lagi di dashboard yang baru nih. Tapi mau nggak mau akhirnya saya jalanin. Ya, karena ternyata banyak sekali keuntungan-keuntungan yang dapat. Salah satunya berjualan di 2 channel. Kemudian dengan integrasi ini nih, memang bisa meningkatkan pasar kita. Seperti itu. Karena kita mau nggak mau harus mengikuti tren pasar dong. Nggak harus kita stuck di satu tempat. Kita harus mengikuti tren pasar. Nah, dengan integrasi ini nih, kita bisa berjualan melalui seperti live, di konten. Apalagi saya sudah mulai merasakan dampaknya melalui konten-konten yang saya buat. Short video gitu ya berarti? Betul, dan itu sudah mulai ada efeknya tuh. Oke, berarti dari apa tuh? Dari segi awareness atau mungkin penjualan? Penjualan ada. Oke, penjualan ada. Itu memakan waktu berapa lama kurang lebih baru merasa dampaknya setelah integrasi toko? Ya mungkin ya sekitar 3 minggu, 4 minggu. Yang terpenting sih dari konten-konten yang kita buat gitu, menarik atau enggak seperti itu. Jadi harus bikin kontennya kurang lebih tadi 3 minggu sampai 1 bulan lah ya, baru bisa mulai merasakan, oh ini ya dampaknya ternyata ya. Gitu ya. Kita juga kan butuh waktu karena kita masih belajar nih, seperti itu. Apalagi ini kan baru sekali integrasinya. Oke, tadi Kak Ilham ngaku ada deg-degannya ya mengintegrasikan tokonya. Nah, mumpung ada Kak Rara juga mewakili tim produk ya dari Tokopedia dan juga TikTok Shop by Tokopedia, kita pengen tahu sebenarnya Kak Rara, langkah-langkahnya itu apa sih untuk integrasi toko? Dan apa jangan-jangan integrasi toko ini menjadi satu syarat agar juga nantinya bisa mengintegrasikan iklannya? Ya, betul. Untuk integrasi iklan, memang syaratnya itu memang harus selesai untuk integrasi tokonya.
Nah, untuk cara-caranya, yang pertama pasti untuk menggabungkan akunnya dulu, gitu kan. Penggabungan akun antara TikTok Shop dan Tokopedia. Kemudian setelah akunnya digabungkan, kemudian baru proses integrasi toko, kayak gitu. Dimana prosesnya itu kurang lebih 1 kali 24 jam ya, gitu, untuk proses verifikasi dan lain sebagainya. Kemudian setelah 1 kali 24 jam, apabila integrasinya sudah selesai, kemudian seller akan diminta untuk memasukkan konfirmasi ya, data-data seperti rekening bank, gudang, beberapa penggabungan produk dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu selesai, udah deh, kemudian seller udah bisa mengoperasikan tokonya di seller center. Ya, yang terpusat gitu ya nantinya. Betul. Ya. Oke. Nah, Kak Rara, kalau misalnya teman-teman yang nonton nih atau yang di luar sana ternyata sebagai seller Tokopedia masih ada pertanyaan, pengen mengajukan permohonan bantuan terkait kendalanya, itu teman-teman seller bisa kemana sih sebenarnya, Kak? Sebenarnya banyak nih channelnya gitu ya. Yang pertama pastinya lewat live agent nih. Live agent kan bisa ditanyakan langsung gitu ya. Kemudian lewat media sosial ya, untuk Tokopedia dan TikTok Shop. Kemudian kayaknya beberapa kali juga kita ada roadshow juga ya, workshop. Yang ke kota-kota itu ya, contohnya ke Bekasi, kemudian ke Bandung dan lain sebagainya, itu akan ada juga di masing-masing kota. Nah, kemudian nih kalau misalkan seller pengen langsung datang offline, itu juga bisa di kantor Tokopedia Care yang ada di Puri. Nah, misalkan mau langsung dibawa permasalahannya seperti apa, nanti langsung dibantu sama tim. Kayak gitu. Sekarang kita coba tanya nih, kira-kira dari Kak Ilham ada tips nggak untuk mempersiapkan integrasi toko biar lebih smooth untuk teman-teman seller yang sedang nonton nih saat ini? Oke, jadi buat teman-teman ya, tips dari saya ya, pastikan membaca panduan secara lengkap ya sebelum melakukan integrasi. Apalagi sekarang itu kan sudah ada halaman khusus tentang integrasi tuh. Jadi dibaca dulu deh semuanya supaya kita nanti langkah-langkahnya enak tuh. Nah, tambahannya nih, kalau bisa menggunakan desktop. Kenapa? Memudahkan untuk navigasinya segala macam. Yang kedua ya, pastikan dokumen dan entitas bisnis kita itu sama antara di Tokopedia dan TikTok Shop supaya tidak ada kendala seperti itu. Dan yang ketiga nih, setelah berhasil integrasi, pastikan pengaturan tokonya juga. Begitu juga pengaturan produk-produknya tuh, apakah akan tampil di Tokopedia saja atau TikTok saja atau tampil di keduanya. Nah, untuk yang official store nih, Kak, ini penting banget untuk mengaktifkan fitur bebas ongkir dan menyiapkan nih dokumen-dokumen yang diminta agar status official store-nya dan mall-nya itu tetap bertahan gitu, seperti itu. Penting untuk pastikan ikutan gratis ongkir yang tadi ya. Kalau di TikTok Shop by Tokopedia berarti program gratis ongkirnya ya, Kak Ilham ya? Betul. Oke. Nah, sebentar lagi kita akan masuk lebih dalam tentang integrasi iklannya, teman-teman. Tapi sebelum itu kita mau game sebentar bersama Kak Ilham dan Kak Rara, yaitu Rapid Fire Question, mitos atau fakta. Jadi nanti aku akan kasih tahu sebuah statement atau pernyataan, Kak Rara dan Kak Ilham silahkan jawab ya bergantian. Nanti itu mitos atau fakta dan penjelasannya singkat aja tapi ya. Tapi harus cepat, oke? Setuju ya? Kita mulai dulu dengan Kak Ilham, teman-teman. Ya. Mitos atau fakta, di TikTok Shop by Tokopedia produk wajib cash on delivery atau COD? Mitos, karena sebenarnya itu kalau kita menambah produk baru, itu memang fitur COD otomatis aktif selama seller tidak menonaktifkan. Nah, tapi kita juga bisa mengeditnya tuh melalui pengaturan edit produk satu persatu atau menggunakan template Excel-nya. Oke, jadi bisa manual ataupun lewat template bisa ya? Betul. Berarti mitos teman-teman ya, nggak wajib cash on delivery. Lanjut ke Kak Rara, mitos atau fakta nih, pre-order jadi berbayar setelah integrasi, Kak? Setengah mitos, setengah fakta. Kenapa tuh? Soalnya ada biaya layanan yang pre-order 3%. Nah, itu tuh untuk produk yang dibeli melalui TikTok Shop. Tapi kalau produknya itu dibeli lewat Tokopedia, itu tidak dikenakan biaya. Karena seller itu bisa mengatur nih, misalkan satu produk pengen live di Tokopedia aja atau live di TikTok Shop aja, kayak gitu. Oke, lanjut kita ke Kak Ilham. Kak Ilham, proses penyelesaian pembayaran lebih lama, jadi 6 hari setelah integrasi, mitos atau fakta? Mitos. Kenapa mitos? Oke, ini saya juga baru tahu ya, setelah integrasi, ternyata kita bisa berkesempatan mendapatkan pencairan dana ekspres, itu 3 hari. 3 hari ya? Betul. Namun ada syarat-syaratnya nih. Yang pertama, kita tidak terindikasi penipuan ya pada pelanggaran. Yang kedua, toko telah melewati masa penyesuaian. Dan yang ketiga,
toko tidak menggunakan pengiriman oleh penjual nih untuk penyelesaian pesanan seperti itu. Jadi kita punya kesempatan tuh selama tiga poin tadi itu terpenuhi. Kita kembali lagi ke Kak Ilham. Kak Ilham, mitos atau fakta? Ternyata seller bisa memilih di mana dia ingin menjual produknya, antara Tokopedia atau TikTok Shop by Tokopedia. Itu fakta. Fakta? Jadi kan kita bisa milih nih, walau sudah integrasi kita bisa memilih apakah hanya berjual di Tokopedia saja kah, atau di TikTok Shop saja kah, atau justru keduanya. Oke, sama seperti yang Kak Rara sebutin tadi ya Betul, sebenarnya. ha-ha. Oke, jadi fakta ya teman-teman ya. Oke, mitos atau fakta yang terakhir ke Kak Rara nih. Kak Rara, mitos atau fakta pengaturan iklan setelah integrasi nggak bisa di seller center versi mobile? Mitos. Kenapa mitos? Karena ada. Ada ya, bisa ya ternyata ya? Bisa. Di Tokopedia dan TikTok Shop Sell Center app, seller bisa buat iklan dan top up di sana juga. Nah, ini saatnya kita mengupas tentang integrasi iklan nih, Kak Rara. Katanya tadi teman-teman baru bisa mengintegrasikan iklan setelah mengintegrasikan toko, betul ya? Betul. Nah, lalu apa sih yang akan berbeda nanti setelah teman-teman integrasi iklan? Oke, sebenarnya perbedaan utamanya adalah tempat di mana seller itu untuk bisa membuat iklan dan mengatur iklannya. Sebelumnya itu kan di Tokopedia Seller Center, dashboard top ads gitu ya. Mungkin seller itu ngertinya yang kayak gitu ya. Kemudian nanti setelah integrasi, pembuatan iklan itu akan di TikTok Ads Manager untuk yang di versi desktop gitu ya. Kemudian untuk versi app sebenarnya bisa di Tokopedia dan TikTok Seller Center app kayak gitu. Dan untuk iklannya sendiri berarti kan ada dua ya gitu. Sekarang untuk yang Tokopedia Product Shopping Ads dan kedua adalah untuk Tokopedia Store Promotion Ads. Sekarang nggak lengkap kalau kita nggak tanya Kak Ilham juga pendapatnya tentang integrasi iklan nih. Kak Ilham, berdasarkan pengalamannya ya, ini gimana nih integrasi iklan menurut Kak Ilham? Sebenarnya penasaran banget sih. Penasaran? Karena sebenarnya saya sudah menjalankan ya iklan produk, iklan toko tuh di Tokopedia. Setelah integrasi nih, yang setelah integrasi iklan, nah itu saya baru bisa menjalankan produk shopping ad atau iklan produknya nih. Nah makanya saya pengen tahu nih, mumpung ada ahlinya, gimana sih perkembangannya nih, update-nya seperti apa? Langsung kita lempar ke Kak Rara aja deh. Kak Rara, gimana nih terkait integrasi iklan, teman-teman udah bisa ngiklanin nggak nih di TTAM ya berarti ya? Iya, udah bisa. Jadi sebenarnya untuk mulai beriklan, kalau dia udah integrasi, udah nih langsung aja buka di halaman TTAM. Kemudian, tapi pastikan bahwa akunnya ini udah siap untuk beriklan. Yang pertama, Business Center ID-nya udah harus terhubung dengan akun iklannya gitu ya, advertiser ID-nya gitu. Kemudian setelah itu terhubung, udah ke link juga untuk akun TikTok-nya, udah bisa untuk langsung beriklan kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong soal TTAM atau TikTok Ads Manager ini dari tadi kita sebutin terus ya. Aksesnya itu bisa dari mana aja sih Kak Rara? Macam-macam nih di seller centernya itu di kanan atas ada nih entry point juga nih di halaman shop ads, kemudian di kanan atas itu ada custom shop ads. Nah, itu akan langsung diarahkan ke TTAM. Kemudian bisa melalui business center juga atau langsung dari URL-nya ads.tiktok.com. Nah, menyambung tadi ya pertanyaan dari Kak Ilham yang udah dijawab oleh Kak Rara, kita sekalian tanya nih teman-teman nih ya, yang penasaran juga boleh menyimak tips-tips beriklan untuk produk-produk yang dijual di Tokopedia melalui TTAM. Itu apa sih Kak? Ada nggak? Boleh kiat jitunya? Oke, siap. Mungkin dari settingan iklannya dulu kali ya. Mungkin yang pertama adalah dari anggaran hariannya dulu Kak. Jadi kalau di Tokopedia dulu kan ada biaya iklan gitu ya yang bisa diatur. Nah, kalau nanti di TTAM berarti yang bisa diatur itu di bagian anggaran hariannya. Jadi mungkin nanti bisa dievaluasi lah secara berkala gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah dari settingan iklannya kalau sudah optimal, kemudian yang kedua dioptimasi dari sisi produknya juga Kak gitu kan, dari judul produknya ya kan, dari judul produknya dipastikan itu memang yang relevan, kemudian ya sesuai dengan strateginya lah kayak gitu. Kemudian dari kualitas produknya juga ya gitu, dari gambarnya ya pastinya kan harus bisa mengundang lah untuk dilihat, untuk diklik kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau judul itu penting banget ya sekarang ya. Tuh. Apalagi sudah nggak ada kata kunci untuk pengiklanan. Iya, untuk Tokopedia masih belum ada. Oke. Nah, ini ada tambahan pertanyaan nih. Tadi denger nih, Kak Ilham ini penasaran soal GMV Max. Bisa nggak sih digabung GMV Max sama Tokopedia Product Shopping Ads gitu ya? Boleh Kak langsung tanya ini deh. Ya, jadi saya penasaran nih, di TikTok Shop tuh ada GMV Max ya? Iya. Sebenarnya GMV Max itu
apakah bisa digabung dengan iklan produk Tokopedia? Oke, nah untuk sekarang jawabannya bisa kalau bergabung gitu ya. Kalau digabungin lah iklannya berjalan bersamaan. Jalan bareng gitu ya. Betul, asalkan saat ini nih produknya harus beda. Jadi misalkan Kak Ilham punya produk A, B, C gitu ya. Misalkan produk A sudah di GMV Max, berarti yang bisa untuk iklan Tokopedia di PSE-nya itu yang B dan C kayak gitu. Nah, untuk kedepannya seller bisa nih untuk mengiklankan gitu ya Tokopedia juga di GMV Max. Tapi untuk tanggalnya nih nanti kita akan infokan lagi di Seller Center gitu. Jadi bisa dipantengin dulu aja. Nah, ini juga salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman seller nih mengenai kredit iklan di Tokopedia atau kredit top ads ya, Tokopedia Ads nih biasanya teman-teman bilangnya. Kak Rara, boleh direspon biar teman-teman tahu jawabannya. Apa yang akan terjadi dengan kredit iklan top ads kita setelah integrasi iklan? Oke, jawabannya nanti akan di-refund ke saldo penghasilan Tokopedia. Oke, langsung ya? Langsung gitu. Nah, jadi dari situ seller bisa withdraw nih dari saldo penghasilan gitu kan. Kemudian nanti dia bisa top up lagi di TikTok Ads Manager kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong soal top up kredit iklan nih, nanti di TTAM itu bisa dari mana aja nih? Oke, jadi kalau di Top Ads itu kan dulu kita punya manual top up dan auto top up gitu ya. Nah, nanti di TikTok Ads Manager itu juga ada manual top up dan automatic top up-nya juga kayak gitu. Dan bisa pakai saldo penghasilan ya gitu. Kalau di TikTok Ads Manager kita nyebutnya GMV Pay gitu. Dan ada pembayaran lainnya juga gitu ya, metode pembayaran lainnya melalui bank transfer dan sebagainya. Wah, gak kerasa ya teman-teman, kita udah membahas banyak hal mengenai integrasi toko dan integrasi iklan. Semoga episode Gelar Tikar bareng expert kali ini bisa memberikan pencerahan nih buat teman-teman mengenai operasional toko dan iklan setelah integrasi. Terima kasih buat pembicara-pembicara kita. Hari ini ada Kak Ilham dari Asia Wisman dan Seller Ambassador Tokopedia dan TikTok Shop, dan juga Kak Rara sebagai Product Manager Tokopedia. Terima kasih ya insight kece-kecenya ya. Semoga bermanfaat nih ya buat teman-teman. Nah, buat teman-teman ingin belajar lebih lanjut mengenai tips bisnis, lalu operasional toko, dan juga iklan ya di Tokopedia dan TikTok Shop by Tokopedia, jangan lupa follow @tokopedia_TTS Seller Edu. Mau jualan makin untung dan branding makin jalan, kita siap dukung. Branding image, strategi jualan, showpertainment, omset penjualan, target market, tren jualan. Semoga dibahas tuntas, cuma di Gelar Tikar bareng expert.